sekarang lu malah pacaran ngebelain Sai Baba lagi, yang mukanya ya udah kayak Sai Baba. Hola netizen yang tercinta, Loli kembali menjadi perbincangan netizen yang berbakti setelah mengunggah tulisan kecaman kepada sang ibu karena menempuh jalur hukum terhadap Fadel Bajide. Beberapa waktu lalu Loli sempat diisukan pernah hamil. Sejak itu Nick Mir dan putrinya masih terus bertengkar karena Loli justru membela kekasihnya Fadel Bajide. Loli menjelaskan bahwa alasan dia terlihat diam selama ini bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena ulah ibunya. Awalnya Loli mengatakan bahwa dirinya dan pacarnya selalu diam saat ada berita miring tentang mereka. Loli memutuskan untuk angkat bicara terkait isu tentang kehamilannya yang sebelumnya disampaikan oleh Nick Mir. Loli juga memperjelas bahwa niatnya melakukan klarifikasi karena terpaksa, sehingga dia tidak peduli jika netizen yang budiman akan percaya atau tidak. Loli mengatakan bahwa ia telah tampil di sejumlah podcast hingga diundang ke acara televisi untuk membahas perseteruannya dengan sang ibu. Namun sayangnya rekaman video tersebut telah dilarang oleh Nick Mir untuk dipublikasi sehingga sejumlah acara tidak berani menayangkannya. Salah satunya podcast di Denny Sumargo juga disebut oleh Loli karena tayangannya tidak diunggah. Loli menjelaskan dengan kalimat yang terlihat marah, bahkan dia juga berani untuk mengecam ibunya yang disebut menjual cerita palsu. Meskipun Loli sudah menjelaskan beberapa hal terkait dirinya yang tidak pernah klarifikasi melalui acara podcast, namun ternyata banyak netizen yang berbakti tidak percaya bahwa tulisan tersebut diketik oleh Loli. Netizen yang budiman menuduh bahwa Fadel Bajide yang sebenarnya menulis unggahan tersebut di akun Loli. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli, mending lu diem daripada klarifikasi. Ya Allah, Loli. Lu tuh ngomong ke ibu kandung lu sendiri kayak ngomong ke temen lu. Orang tuh gak bakalan ada yang simpati sama lu, Loli. Udah kayak kalau lu udah kayak gini gak ada yang simpati. Ibu lu tuh memperjuangkan lu, sampai ngelaporin ke polisi tuh buat memperjuangkan lu. Gua kasih tahu sama lu, Loli ya. Ibu lu tuh marah apa segala macam hanya diomongan doang, Loli. Tuh hatinya nggak mungkin sampai kayak nganggap lu bukan anak lagi. Nggak ada. Dia yang ngandung lu selama 9 bulan, dia yang ngelahirin lu, nggak ada yang namanya bekas anak, Loli. Astagfirullahaladzim, kamu bukannya dia malah ngoceh aja. Umur 16 tahun kau ini, Loli. Bisa kau ngomong seperti itu, Loli. Istighfar. Pulang ke ibu mau minta maaf, ya. Minta maaf, sujud. Mana ada seorang ibu walaupun galak, omongannya kasar, nolak lu nggak mungkin. Nolak tuh kasar nolak doang, hatinya enggak, Loli, ya. Yang penting lu sungguh-sungguh minta maaf ke ibu lu. Itu sih menurut gue. Benar ya, ini yang jadi ibunya Loli, ginjalnya ini benar-benar rontok deh dari organ. Tuh anak kenapa sih? Taspek garis 2, apalagi dia ngomong yang di UK katanya pulang karena kurang hormon. Ya Allah, Loli. Garis 2 itu karena emangnya taspek itu untuk tes kehamilan, namanya juga taspek, Loli. Kamu nggak hamil apa? Kemasukan, benda tumpul, terus muntah di dalam, jadinya hamil. Bener-bener ya. Gua mah sampai gatel kepala lihat statusnya nih orang. Ya ampun, kapan sadarnya ya? Malaikat, oh malaikat. Bener-bener ya Tuhan, Kaniki. Jujur gue shockbacker banget ngelihat storynya si Loli, anak artis Nikita Mirzani. Nauzubillah min dzalik. Dia dengan lantang di situ nyebut nama maknya, Nikita Mirzani. Ya Allah, Neng, istighfar. Neng, apa susahnya sih nurut aja, Neng, kata emak. Astagfirullah, ngapa lu tantrum begitu? Loli, lu nggak tahu ya, Loli, rasanya nggak punya emak, nggak punya bapak, jadi yatim piatu lu. Lu kalau bukan anaknya Nikita Mirzani, lu kabur begitu jadi apa, Neng? Jadi apa? Astagfirullah, Neng, umur lu baru 16 tahun. Ya Allah, beda begitu banget, ya Allah. Udah speechless banget dah gue. Coba lu kabur kemarin, bukan anaknya Nikita Mirzani, ada nggak yang mau nampung lu? Coba lu begitu, lu pinjam duit ke orang kalau lu bukan anaknya Nikita Mirzani. Boro-boro lu dikasih duit pinjam 300 juta. 50.000 aja orang belum tentu percaya sama lu. Orang semua itu mimpi, tau nggak? Punya nasib kayak lu
hidup enak, sekolah terjamin di luar negeri. Kata emak lu, nggak semua orang bisa sekolah di sono. Orang asli Inggris aja nggak bisa, belum tentu bisa sekolah di sono. Lu cuma modal nurut doang sama mak lu. Lulus neng, lu minta mobil apa, rumah dikasih sama mak lu. Mak lu tuh warisannya banyak, gila kali ya. Astaga naga. Ini malah milih nasi puruk, kenal sama tekodel-kodel. Udah malah mukanya kayak Sai Baba. Neng, gue aja yang orang biasa. Fadel bukan tipe gue. OMG. Minimal neng ya, minimal nih ya, kata gue teh, lu sama anaknya Ola Ramlan yang kemarin tuh masih mending lu, masih setara lu selepel. Sekarang lu malah pacaran ngebelain Sai Baba lagi, yang mukanya ya udah kayak Sai Baba gitu. Kisah lu tuh sama kayak Arumi Bashin, tapi Arumi balik lagi ke emaknya. Lu lihat hidupnya sekarang enak. Neng, gue bilang dah, udah lu pulang. Nih mumpung mak lu lagi lapor polisi begini nih, udah lu sono minta maaf sama mak lu deh. Gak enak neng, gak punya emak, gak punya bapak, jadi yatim piatu. Gak enak. Belum aja lu ngerasain. Kasian neng kalau hidup lu cuma sia-sia, terlebih hidup sama Sai Baba. Jadi aliran sesat lu ntar, Sai Baba. Menanggapi soal si Loli yang bikin ricuh satu Indonesia soal yayangnya. Jadi gue dari kemarin tuh udah merhatiin soal kasusnya si Loli, dan gue tuh udah nahan-nahan banget buat gue gak usah ikut-ikutan dan gak usah ngomong apa-apa soal si Loli. Udah gue fokusnya sama soal pembahasan aneh-aneh gue. Tapi kok yang tadi pagi ini soal klarifikasi dia ini udah makin kesana kemari gitu kan. Karena sampai sekarang gue masih gak bisa nangkep apa yang memicu si Loli ini keras banget hatinya, gak bisa dibilangin, sampai orang-orang aja udah angkat tangan yang tadinya ngebela dia. Pertama gini ya Loli, yang bisa menyelesaikan masalah dan konflik antara lo dan ibu lo itu cuman lo sendiri, oke? Orang lain, orang luar itu gak ada yang bisa ngebantu. Yang ada malah bikin ricuh, yang bikin memperkeruh suasana. Karena gimana pun yang tahu urusannya adalah lo dan nyokap lo. Dan yang kedua, kalau misalnya memang lo secinta itu sama pacar lo, harusnya lo tuh nggak usah sampai sejauh ini. Lo nggak tahu ya? Oke, Fadel banyak salah ya, gue nggak membela Fadel, tapi minimal kalau misal lo memang sayang dan cinta sama si Fadel, lo tidak akan mempersulit Fadel dan keluarganya sampai ada di detik sejauh ini. Karena dari kasus lo ini banyak banget lo yang keseret, nama-nama orang keseret. Terus yang diklarifikasi, lo menyebut nama nyokap lo tanpa ada kata-kata ibu or yang terhormat. Kayak minimal kalau misal lo gak mau manggil dia ibu, dan lo bawa-bawa juga Denny Sumargo, kayak lo ngapain nyeret-nyeret orang tuh gak ada yang mau lo, dan gak ada yang tertarik sebetulnya buat ikut di kasus lo ya, menurut gue. Jadi please Loli, lo tuh jangan egois ya, karena di dunia ini urusannya tuh bukan lo doang gitu loh. Kayak orang-orang juga punya masalah di hidup-hidupnya, orang-orang juga punya urusan dalam hidupnya, gak cuma ngurusin lo. Gue rasa biarpun nyokap lo mulutnya kayak mungkin lo tersakit hati dengan mulut yang blak-blakan, tapi dengan dia melaporkan itu adalah upaya untuk melindungi lo. Kalau gue melihat dari kacamata gue ya, dia membiarkan lo mau ngapain apa gimana, tapi dia nggak terima lo dirugikan kayak gitu. Karena memang dari awalnya lo yang selalu dirugikan, udah duit, mental, sekarang nama baik lo juga dirugikan dari laki-laki itu. Dan Fadel juga, lo kenapa manipulatif banget sih? Lagi juga ngapain lo tuh nantangin dengan bawa-bawa lawyer, kayak lo mau ngapain Fadel? Kayak please lah Loli, lo tuh perempuan, kayak kasihan lo-nya nanti. Karena cinta tuh bisa hilang kapan aja gitu loh. Kayak lo juga nggak tahu kan Fadel emang bakal jodoh lo apa bukan. Terus kalau misal lo udah sejauh ini memperjuangkan Fadel, apalagi dengan bukti-bukti Fadel suka flirting ke cewek-cewek, value lo di mana? Lo dipermalukan, lo dipermainkan, udah gitu lo ngebela abis-abisan buat apa? Kecuali Fadel itu yang memang membantu elu ya, tidak menyusahkan elu secara finansial, nggak bikin lo utang di mana-mana, nama dia juga baik, bisa ngegrowin elu, nggak ada masalah. Lo mau kayak gitu nggak ada masalah. Lo mau bilang harta bukan segalanya bla bla bla, buktinya
Lo tinggal sendiri aja ngutang sana sini kan, sampai harus dilunasin sama nyokap lo. Emang itu gak bikin malu? Upaya ngelunasin utang lo aja itu sebagai tanda nyokap lo tuh masih peduli sama lo. Sumpah ini pertama dan terakhir ya Loli, gue udah bener-bener empat. Please, kalau misalnya emang lo minimal dengan iming-iming lo cinta sama Fadil, stop semua ini. Lo gak kasihan sama Fadil sama keluarganya bla bla bla. Ya gue sih gak kasihan, cuman maksudnya biar lo sadar aja nih gue ngomong kayak gini. Ini perkara masalah lo, semua orang jadi terlibat. Orang yang seharusnya bisa hidup santai segala macem, perkara diutangin sama lo jadi harus terlibat. Terus keluarganya laki lo juga jadi pasti terlibat. Kayak hello, di dunia ini bukan lo doang Loli.